Camera. Rolling. And action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satya Gauku Darmakaan, Dharma Gauku Baktikan. Salam Pramuka. Kembali lagi dengan saya Hanum Sukmazarani di podcast Manggul, di inovatif, kreatif, and imajinatif. Oke, kali ini kita akan mengangkat topik yang sangat relevan dengan kehidupan kita sekarang, yaitu pramuka adaptif di era pandemi. Kali ini aku gak sendirian, aku ditemani oleh salah satu sosok inspiratif di bidang kepramukaan, yaitu Kak Budi Yuliardi selaku pembina pramuka di SMA Unggulan Pondok Modern Salaman. Hai Kak Budi. Halo Kak Anung. Apa kabar Kak Budi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sehat dan semangat. Oke. Kak Anung gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Oke, sebelum kita masuk ke topik ini Kak Budi, kan ada istilah tak kenal maka tak sayang. So silakan Kak Budi bisa kenalin diri terlebih dahulu Kak. Baik. Perkenalkan, nama saya Kak Budi Yuliardi. Saya asli Kendal, jadi bisa dibilang pribumi. Oke. Saya kecil dan besar di kota ini, di kota Kendal. Dari SD, SMP, SMA itu semuanya di Kendal. Jadi SD, SMP, SMA di Kendal. Nah, tapi untuk kuliahnya ini merantau. Merantau, di mana itu Kak? Merantau ke kota seberang, yaitu di kota Semarang. Semarang. Ya. Kuliah di Universitas Negeri Semarang, UNES kompletnya, mengambil prodi PPKN. Jadi prodi PPKN itu yang membuat saya saat ini mengambil mata pelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA Unggulan Pondok Modern Salaman. Sekarang kan kita lagi membahas tentang kepramukaan ya. Kalau udah outfit kita udah bagus, seragam Outfitnya pramuka banget ya? Iya, pramuka banget Kak. Oke, itu mau tahu nih Kak, apa latar belakang Kak Budi di bidang kepramukaan ini? Sejak kapan Kak Budi mulai terjun di kepramukaan ini Kak? Baik, untuk latar belakang saya di pramuka ini, saya kira sama dengan Kak Anu, sama dengan teman-teman pramuka di luar sana, yaitu ikut pramuka dari SD. Oke. Dari SD, di SD ikut pesta siaga, kemudian ke SMP, ikut jambore, terus ke SMA, mengikuti menjadi bantara dan lain-lain. Kemudian saya bisa dibilang melanjutkan kepramukaan saya di kuliah. Jadi saya itu kan kuliah di prodi PPKN. Di prodi PPKN itu guru PPKN dituntut untuk mampu membentuk karakter anak Kak. Nah, saya tuh juga saat itu bingung memilih organisasi itu yang apa yang kira-kira cocok itu. Akhirnya memutuskan untuk mengambil organisasi pramuka. Satu sisi saya bisa belajar tentang pramukaan, satu sisi saya juga bisa belajar bagaimana nanti sebagai guru PKN harus bisa mendidik karakter anak dan membentuk karakter anak menggunakan metode kepramukaan dengan gerakan pramuka itu sendiri. Oke, jadi Kak Budi dulu itu sempat bingung milih organisasi apa dan milih organisasi yang berkaitan dengan pendidikan karakter biar nanti bisa selaras dengan prodi yang Kak Budi ambil yaitu PPKN. Oke. Betul sekali. Dulu kan Kak Budi mulai terjun kan SD berarti ya Kak? SD ikut pesta siaga, SMP ikut LT dan lain-lain lomba-lomba gitu ya Kak? Berarti udah cukup aktif. Tapi kan dulu kan Kak Budi notabene adalah anggota pramuka ya Kak? Dan sekarang alhamdulillah sudah diberi mandat untuk menjadi pembina pramuka SMA Unggulan. Nah, menurut Kak Budi ini, apakah ada perbedaan ketika menjadi anggota pramuka dan jadi pembina? Ya, untuk perbedaannya itu tetap ada Kak. Jadi seorang pembina dan anggota itu jelas berbeda. Ketika saya dulu menjadi anggota, artinya kegiatannya ya melaksanakan kerja, terus kemudian menerima materi, berkemah, ikut lomba, terus ada jambore bisa ikut. Itu ketika menjadi anggota, jadi kita melaksanakan. Nah, ketika menjadi pembina itu berbeda.
Perbedaan yang pertama yang paling mencolok itu syaratnya, ya kan? Ketika kita Iya. menjadi pembina pramuka itu syarat minimalnya itu harus ikut KMD, khusus mahir tingkat dasar. Dasar. Nah, kalau di anggota itu kan ada penerimaan tamu ambalan, ya kan? Untuk menjadi bagian dari ambalan itu harus diterima dulu, ada prosesnya. Bedanya itu, yang jelas ketika sudah menjadi pembina harus mampu memanage, mengatur, mengkoordinir dan memastikan kegiatan pramuka itu berjalan sesuai koridor yang ada. Itu tugas pembina, ya, mengatur, mengkoordinir dan memastikan sesuai dengan koridor yang ada. Artinya bagaimana kegiatan itu baik, berjalan lancar, tapi juga tetap sesuai dengan norma dan etika yang ada. Oke, jadi bisa dibilang kalau jadi pembina itu tanggung jawabnya lebih besar dan dulunya yang anggota kita cuma ikut-ikutan aja ya Kak, bisa dibilang seperti itu. Sekarang kita Kak Budi mulai memikirkan konsep kalau lebih kegiatan, terus lebih berpikir bagaimana mengkoordinir apa kegiatan berjalan lancar atau tidak, manfaat atau tidak, seperti itu ya Kak. Oke, Kak Budi kan udah cukup lama loh di bidang pramukaan ini. Udah serius tuh berarti mulai dari kapan Kak? Dari kuliah ya? Kuliah ya Roman, artinya dengan kuliah itu kan saya ambil prodi PPKN kan. Artinya saya harus mencari alat bagaimana saya bisa membentuk karakter anak didik saya nanti. Saya menemukan itu di pramuka. Saya belajar dan coba kembangkan di pramuka. Dan saat ini saya mencoba mempraktikkan apa yang saya pelajari dulu. Artinya kenapa dulu saya kuliah semua ikut kegiatan pramuka? Untuk belajar menimba ilmu sehingga ketika saya sudah di masyarakat, sudah bekerja sebagai guru PPKN, tahu harus bagaimana dalam membentuk karakter anak. Oke, jadi Kak Budi udah biasa dong dengan kegiatan pramuka yang outdoor, sangat berkaitan dengan outdoor, kegiatan di luar, di lapangan, kotor-kotoran, yel kan yel nggak seru ya Kak kalau kotor-kotoran gitu. Nah sekarang semuanya tuh dirubah dengan pandemi nih Kak, pandemi COVID yang merubah di hampir seluruh lini kehidupan masyarakat tuh berubah. Dulunya kita bisa keluar serta-merta terserah mau kemana, sekarang harus stay at home, terus sekolah juga kebanyakan daring gitu. Apakah menurut tanggapan Kak Budi nih, apakah pramuka bisa tetap eksis walaupun di pandemi ini? Gini dulu deh, apa perbedaan kegiatan pramuka sebelum dan sesudah pandemi? Ya, ketika kita dirundung di tanda pandemi ini jelas ada yang membedakan. Dari terbatasnya ruang dan waktu dalam kita berkegiatan dan beraktivitas sehari-hari, dan itu juga berpengaruh dalam kegiatan pramuka. Nah, tapi sebagai seorang anggota pramuka, saya ingin kita harus melihat dari kacamata seorang pramuka dalam melihat pandemi ini. Artinya, sebagai seorang pramuka, kita harus melihat pandemi ini bukan sebagai musibah, bukan sebagai bencana, tetapi adalah sebuah tantangan baru. Seorang pramuka itu harus melihat dari sudut pandang itu. Kenapa? Karena kita punya lambang itu tunas kelapa, siluet tunas kelapa. Yang secara filosofis kan, itu tunas kelapa itu menunjukkan bahwa dia mampu hidup di mana saja dan keadaan apapun. Di pantai dia bisa hidup, di dataran sedang dia bisa hidup, di dataran tinggi dia bisa hidup. Nah, seorang pramuka itu dituntut dan harus bisa seperti itu. Dalam menghadapi pandemi ini juga harus bisa seperti itu, adaptif dan juga harus produktif, ditambah nanti harus prestatif. Nah, itu yang harus kita laksanakan. Artinya jangan melulu mengeluh, tapi kita harus bergerak, membuat gerakan dan beradaptasi dengan tantangan baru tersebut. Oke, jadi jadikan pandemi sebagai tantangan bukan musibah gitu ya Kak. Ya. Karena segalanya itu kembali lagi ke kita. Kalau kita tetap produktif, bagaimanapun keadaannya ya kita pasti bisa produktif, pasti ada jalan ya Kak. Oke, menurut tanggapan Kak Budi nih, apakah kalau kita ngomong teori-teori aja kan kayak kurang gimana gitu ya Kak? Kita butuh bukti, data yang asli bahwa pramuka tuh emang tetap bisa unggul, tetap bisa berprestasi walaupun di masa pandemi. Nah, kegiatan apa aja yang sudah dilakukan Kak Budi di masa pandemi ini Kak? Ya, yang jelas seperti ini Kak. Di
Di Pramuka kita punya yang namanya dasar dharma. Dan kalau kita lihat dan kita telaah, kalau kita renungi, itu di dasar dharma kedua itu kan bunyinya apa Kak? Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Artinya di era pandemi ini kita diberikan kesempatan untuk lebih menggiatkan nomor 2 dalam dasar dharma itu, poin kedua dalam dasar dharma itu. Kita bisa melakukan dengan mulai misal ketika stay at home, bercocok tanam, menanam pohon, berkebun dan lain-lain, membuat alam lebih segar. Selain itu kita harus lebih menyayangi sesama dengan apa? Menggalang dana, membagikan masker dari dana yang digalang itu dibagikan ke orang yang membutuhkan. Tetapi tetap wajib mentaati prokes. Mentaati prokes itu wajib. Itu yang bisa dilaksanakan. Nah, di sekolah kita harus prestatif dan produktif. Harus bukti nyata ya kan. Nah, di Pramuka SMA Unggulan ini Pak Budi bersama kawan-kawan di Pramuka SMA Unggulan itu tetap berusaha produktif dan prestatif. Ikuti lomba LM, alhamdulillah pernah juara 1. Morse, Sandi Morse, alhamdulillah juga pernah juara 1. Ikut tari kreasi, alhamdulillah juga juara. Artinya kita beri bukti nyata. Kalau kita percaya, yakin kita bisa dan mampu beradaptasi, hasilnya adalah produktif dan prestatif. Itu bukti nyatanya. Oke, berarti udah banyak bukti nyata yang udah terjadi benar-benar di SMA Unggulan ini ya Kak. Bisa mengikuti berbagai macam lomba walaupun di tengah pandemi seperti ini, bahkan bisa juara ya Kak. Alhamdulillah. Dan kembali lagi tadi di realisasi dasar dharma kedua, cinta alam dan kasih sayang sama manusia. By the way, kita menaati prokes itu juga termasuk cinta alam dan kasih sayang ya Kak? Betul, kita menyayangi orang lain agar tidak tertular virus. Apabila mungkin kita itu ada virusnya Kak, itu kan melindungi diri sendiri dan orang lain. Oke. Menurut tanggapan kakak, apakah bagaimana tips and trick untuk anggota pramuka di seluruh Indonesia agar bisa tetap produktif seperti di SMA Unggulan ini? Apa tips and tricknya? Pertama, harus produktif, artinya punya gagasan, punya konsep yang bagus, kemudian wajib direalisasikan, dieksekusi, dan menjadi perbuatan baik di era pandemi ini. Itu sederhana tapi wajib dilakukan. Mungkin itu pesannya Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Budi udah menemani kami hampir 15 menit lebih kita kalau udah berbincang. Gue rasa seru banget pembahasannya dan banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari Kak Budi. Oke, kita sampaikan ke teman-teman di rumah, jangan lupa buat menaati prokes yaitu 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Oke, itu aja. Terima kasih banyak Kak Budi dan terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satya Kuku Dharmakan, Dharma Kuku Baktikan. Salam Pramuka.